ibu menyampaikan kepada anak-anaknya, sebenarnya pesannya indirect. Karena ibu bicara dengan bapak. Kira-kira bahasanya begini, Pak, kalau nanti Allah memanggil, bapak dulu ya. Karena kalau aku dulu, siapa yang akan merawat? Ya, saya Ganjar Pranowo, hari ini menjadi Gubernur Jawa Tengah, dan tentu saja sebelumnya sama dengan semuanya, masyarakat yang biasa-biasa saja. Pak, katanya laki-laki nggak boleh nangis. Apakah Bapak setuju dengan pernyataan itu? Buat saya laki-laki boleh menangis. Tapi setelah selesai sholat, biasanya saya berdoa kepada kedua orang tua saya, kedua mertua saya, begitu. Disitulah sebenarnya pikiran-pikiran itu berkelana. Seringkali pada saat itu menangis. Jadi menangis itu tidak apa-apa karena kita bisa mengekspresikan apa yang menjadi suasana kebatinan kita. Ya, cuma tidak boleh cengeng. Oke, jika tidak menjadi politikus ataupun penjabat publik, kira-kira apa yang sedang Bapak lakukan? Saya harus melakukan apapun tanpa harus menjadi pejabat publik. Karena saya pun tidak pernah saat kecil bermimpi menjadi pejabat publik. Mungkin ini sebuah, orang bilang garis tangan, tapi bisa jadi juga pada saat saya tumbuh, waktu itu dinamikanya ada dan kemudian ya menjadi cita-cita. Sehingga orang bisa menjadi apapun. Yang penting menjadi diri sendiri. Tadi kita bicara masa kecil ya Pak. Saya penasaran sih Pak, dari Bapak kecil sampai Bapak sekarang, boleh nggak sih Pak ceritakan titik terendah dalam hidup Bapak? Titik terendah ya ketika orang tua saya dengan 6 anak yang harus dibesarkan bersama-sama, tiba-tiba bapak saya pensiun dan kita harus survive. Maka pada saat itu kita semua harus berjuang. Kita pernah jual bensin, jual barang-barang kelontong begitu, untuk sekedar bisa bertahan begitu. Dan alhamdulillah pada akhirnya kita bisa bertahan. Tapi tentu itu hanya bertahan dalam tenggang waktu ketika kami bersekolah. Di belakang itu sebenarnya beban di keluarga kami cukup tinggi karena hutang menumpuk. Dan ketika kita mendapatkan rezeki, itu bukan berarti sisa, tapi itu untuk membayar hutang berikutnya. Sehingga kita secara ekonomi tentu itu yang sangat terasa. Dan pada saat saya pergi ke pom bensin untuk kulakan bensin, dan teman-teman saya waktu itu sedang bermain menikmati masa mudanya, ya ada perasaan saja, wah sepertinya dia enak. Hanya satu yang saya rasakan, saya tidak menyerah saja. Bahwa ya ini sebuah pilihan yang harus dilakukan dan kami harus tetap survive. Kelak kemudian itu tidak sia-sia karena itulah sebenarnya perjuangan yang akhirnya membanggakan. Bahwa ya mungkin itu berat, ya mungkin itu pedih begitu, tapi ketika itu kita lakukan dengan tulus, dengan senang, dan itu bagian dari kamu harus lakukan, kalau tidak kamu yang cilaka. Maka ya saya lakukan I do my best lah itu. Apakah kehilangan kedua orang tua menjadi juga sebuah kehidupan? Iya, tentu saja. Apalagi ibu ya. Apalagi ibu. Karena pada saat itu ibu saya sedang merawat bapak saya. Dan sebuah cerita yang dramatis, ibu menyampaikan kepada anak-anaknya, ya. Tapi anak-anaknya posisi berada di sekitar kiri kanan. Sebenarnya pesannya indirect, karena ibu bicara dengan bapak. Kira-kira bahasanya begini, Pak, kalau nanti Allah memanggil, bapak dulu ya. Karena kalau aku dulu, siapa yang akan merawat? Wah, kita nangis semua. Karena itu tulus dari ibu. Bagaimana
seorang istri bicara pada suaminya dengan kecintaan yang sangat luar biasa. Jadi kita mendengarkan itu, waduh, dengan semuanya nangis gitu. Dan pada saat itu ternyata Allah berkehendak lain. Ibu dipanggil lebih dulu. Dan apa yang dipesankan ibu itulah yang kemudian kita membuat semangat dari anak-anak untuk kemudian harus merawat bapak. Ya saat ibu sakit semua juga nungguin gitu ya, tapi itulah kejadian yang kemudian berbalik ya. Ya tentu sangat sedih sekali. Maka saya sampaikan tadi, Pak Ganjar kalau laki-laki menangis gimana ya? Dalam doa-doa saya sering merasakan seperti itu. Dari titik rendah itu Pak, apa pelajaran hidup yang Bapak ambil? Iya, kejadiannya kita mesti mandiri. Tidak cengeng, mesti bekerja keras dan cerdas, dan tidak boleh bergantung pada seseorang. Mandiri, itulah yang diajarkan oleh orang tua sejak kecil. Mulai hal yang kecil-kecil. Kami diajari ngepel, nyapu lantai, cuci baju, cuci piring, masak. Ya. Itu sebenarnya sederhana, tapi buat kami itu ternyata bekal awal yang diberikan kepada kami. Bagaimana kami menimba air, kalau orang Jawa bilang ngangsu, ambil air dari sana dibawa ke sini, ya. Terus kemudian tadi kulakan bensin, ya. Kalau pas ya musim Lebaran, kami pernah ngojek juga begitu. Jadi sebenarnya tidak boleh cengeng karena kita bisa survive untuk apapun gitu. Ada nggak sih Pak nilai-nilai dalam hidup yang selalu Bapak jadikan pegangan gitu ya Pak, dalam langkah-langkah yang mungkin Bapak ambil? Yang pertama nilainya menjadi diri sendiri tadi itu agar tidak terpengaruh yang lain. Yang kedua kami diajarkan tadi berjuang. Tidak ada sesuatu yang diberikan given, kamu nikmati saja nggak ada. Kamu harus berjuang. Dan berjuang itu bisa berhasil, bisa juga gagal. Maka kamu harus menyiapkan diri dengan baik. Dan itulah nilai-nilai yang sekarang ini kita pegang, sehingga ya kita ajarkan di seluruh anggota keluarga kita, ke anak saya, kalau kamu sudah punya cita-cita, siapkan diri dengan baik. Jangan kemudian menunggu di tikungan, seolah-olah semuanya akan biasa saja. Yang kedua, menjaga integritas. Karena kalau integritasmu baik, kamu akan melawan apapun juga dengan tenang. Tanpa berpikir senario-senario. Karena apa yang keluar dari pikiran, perkataan, dan perbuatanmu, itulah yang ada di kamu. Dan tentu saja, punya agama berdoa pasti. Bagaimana pandangan Bapak terhadap topik kesehatan mental di Indonesia? Ya, ini sesuatu yang menurut saya begitu penting. Terakhir-terakhir ini masuk ke Lapor.Gub, aplikasi kami, masuk ke medsos saya membaca banyak sekali berita ya yang bercerita tentang mental health. Dan rasa-rasanya sekarang generasi yang sekarang ini hidup, anak muda begitu, ternyata kena serangan itu banyak sekali. Ya. Dia harus menghadapi tantangan hidup, kadang-kadang mungkin dia di profesinya, ada juga di sekolahnya. Ada juga mungkin karena dia berada pada lingkungan yang ya suasananya pasti berbeda-beda. Tergantung bagaimana lingkungan itu mengajarkannya. Dan dari sekian yang masuk kepada saya perhatikan kadang-kadang beritanya cukup parah. Bunuh diri. Yang berikutnya lagi Pak Ganjar, sekarang banyak sekali ODGJ, dia dikerangkeng, dipasung. Maka kita bikin gerakan untuk bongkar semua, carikan semuanya. Dan akhirnya saya harus menyiapkan fasilitas infrastruktur untuk layanan kesehatan yang jauh lebih baik. Dan itulah yang kemudian menyadarkan saya bahwa mesti banyak rumah sakit yang bisa menampung itu dengan fasilitas yang cukup. Sehingga tren yang makin meningkat itu bisa dicegah. Tapi tentu saja butuh spokesperson, kelompok-kelompok masyarakat untuk bisa terlibat agar gerakan ini bisa menjadi banyak dan orang menjadi kuat, resilience untuk menghadapi situasi dan tekanan itu. Oke. Saya mau flashback sedikit ke masa lalu Bapak. Bapak dibesarkan oleh keluarga yang seperti apa? Keluarga yang disiplin, keluarga yang tidak terlalu berkecukupan, keluarga yang asik, ya. Kami bahagia
dalam kondisi yang apa adanya begitu ya. Yang itu mungkin membuat jiwa-jiwa kami menjadi kuat begitu ya. Sehingga kita tidak punya pikiran untuk selalu berlebih. Tidak punya. Sehingga kita bisa mengukur, kira-kira bahasa orang tua, ukurlah baju dengan badan sendiri agar tidak kekecilan ataupun kebesaran. Nah, itu keluarga saya yang kemudian itu sekaligus memberikan dorongan untuk kita selalu kontrol diri, sekaligus kita bisa berjuang agar bisa survive. Ada nggak sih Pak momen bahagia bersama keluarga dan paling Yang selalu ditunggu-tunggu adalah Lebaran. Berkumpul bersama keluarga, ya dulu ada almarhumah bapak ibu saya, anak-anaknya, cucunya, sampai ke cicitnya. Itu yang selalu ditunggu. Dan hari ini mereka, bapak ibu saya sudah tidak ada, maka kekuatannya ya kebahagiaan itu berkumpul dengan keluarga itu. Maka saya selalu menyampaikan kepada siapapun gitu, bahagia itu sederhana. Temukan jalan pulang untuk berkumpul dengan keluargamu. Tadi Bapak sempat mention gitu ya Pak, almarhum ibu. Ya. Apakah ibu Bapak adalah orang yang memiliki pengaruh besar dalam hidup Bapak? Mungkin boleh ceritakan pengalaman. Mulai sejak kecil tadi saya ceritakan kami diajar mandiri. Bagaimana menyapu lantai, mencuci piring, mencuci baju, setrika. Itu pelajaran yang berharga, memasak sendiri. Ya. Ibu saya harus memanage sekian banyak sumber daya untuk anak-anaknya. Dan sekian banyak itu ketika dikuantifikasi kecil sekali. Sehingga pernah kami mengalami suatu ketika pada saat ibu saya harus mengelola potensi sumber daya makan untuk keluarga. Dan itu beras, dan itu kurang. Hebatnya ibu saya apa? Dibuat bubur agar semuanya bisa makan. Tapi pada sisi yang lain tentu saja ada pesan-pesan yang punya value tinggi, dan itu terjadi ketika saya menjadi pejabat publik. Kamu layani masyarakat karena kamu sekarang menjadi pejabat publik, dan jangan korupsi. Pesan terakhir ibu sebelum meninggal dunia kepada Bapak, ada nggak? Tidak ada yang something spesial dipesankan kepada kita, tapi sebenarnya yang tersirat banyak. Tersirat itu adalah kerukunan, keakraban di antara anak-anaknya. Dan tentu saja dari apa yang didialogkan ibu ke bapak itu sebenarnya pesan untuk bagaimana kami semua harus menjaga bapak pada saat itu. Dan ya hari ini kita menjadi keluarga yang saling menjaga. Banget. Apakah dengan Bapak sekarang salah kira-kira ibu Bapak Saya kira ya. Saya minta doa saja. Ya mudah-mudahan diberikan kekuatan. Apa pesan untuk seseorang yang sedang dalam masa terberat dalam hidup? Tidak boleh menyerah. Berjuang tanpa henti, berusaha tidak pernah berhenti. Karena sebenarnya ada lingkungan, ada komunitas, ada teman, ada saudara yang bisa diajak berbagi. Karena saya mengalami itu. Saya orang yang tidak hidup sendiri mulus-mulus saja, tapi saya dibantu keluarga, ditolong teman, komunitas, macam-macam, sehingga saya sampai bisa seperti ini. Dan sekali lagi, jangan lupa berdoa, karena itu juga akan menguatkan diri. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Apa definisi menjadi manusia menurut seorang Bapak Dewi? Menjadi manusia, kamu mesti bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih.